Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat, dan salam sejahtera buat saudara-saudaraku seiman. Kita berjumpa lagi pada saat ini. Kita akan merenungkan sabda Tuhan untuk mengawali hari yang akan kita lalui pada hari ini. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus agar kita diberikan hikmat untuk mengerti dan dimampukan melakukan sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami berterima kasih kesempatan hari ini Kau berikan lagi kepada kami. Semoga hikmat-Mu menolong kami untuk kami boleh mengerti akan apa yang akan kami renungkan bersama. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sampai sedemikian pembacaan kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara, tema kita pada saat ini janji Tuhan. Saudara, janji manusia itu bisa berubah karena manusia adalah pribadi yang banyak tidak setia, meskipun banyak juga yang setia. Tapi kalau kita berbicara janji Tuhan, kita semua pasti tidak akan meragukannya lagi. Kita yakin bahwa Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Tetapi masalahnya ada juga di antara kita yang tidak sadar tidak sadar akan janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan itu sudah terrealisasi. Atau juga kita tidak percaya akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, bacaan kita pada saat ini adalah janji Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid pada ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, janji Tuhan akan mengutus Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan kita terima, sehingga Roh Kudus itu memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Pertanyaan saya, apakah janji tersebut sudah terrealisasi? Janji tersebut sudah terrealisasi. Kita yang sudah percaya, kita telah menerima Roh Kudus. Kita telah menerima hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi masalahnya kita tidak sadar, ada saja orang percaya yang tidak sadar bahwa janji tersebut sudah terrealisasi. Dan juga ada orang yang merasa bahwa dia tidak percaya akan janji tersebut. Nah, sebagai orang percaya kita tahu bahwa Tuhan telah menepati janjinya dengan hadirnya Roh Kudus. Kenaikan Tuhan ke surga, dia menyatakan sebuah janji kepada kita, murid-muridnya, bahwa kita akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, saudaraku yang terkasih, kenaikan Yesus ke surga, kemudian juga dia menyatakan sebuah janji akan hadirnya Roh Kudus, dan akan kita peringati 10 hari setelah kisah kenaikan Yesus ke surga. Nah, saudaraku yang terkasih, kita percaya
bahwa janji Tuhan itu nyata. Dan janji Tuhan itulah yang membuat kita bisa hidup dan menikmati kehidupan yang kita jalani. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, semakin sering kita membaca Alkitab, kita akan mengerti betapa besarnya cinta kasih Tuhan, dan ada banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita umatnya. Termasuk dalam momen kita merayakan kenaikan dan memasuki nanti turunnya Roh Kudus. Maka dari itu, saudaraku yang terkasih, kita akan sadar dan merasa tahu janji Tuhan itu nyata adalah ketika kita mengerti dan rajin merenungkan firman Tuhan dan tentunya juga membaca Alkitab. Marilah kita menjadi orang-orang yang terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan hidup di dalam janji-janji Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita. Selamat berproses dalam kehidupan ini. Janji Tuhan itu nyata memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus berserta kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh hidup karena janji-janji-Mu. Biarlah kami terus mendalami firman-Mu, sehingga kami bisa mengerti bahwa janji Tuhan itu nyata untuk kehidupan kami dan kehidupan yang kami jalani. Kami menyerahkan aktivitas kami pada hari ini, semoga hikmat Tuhan menyertai dan melindungi kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.